Bayangkan sebuah negara di mana pemerintahnya benar-benar lenyap. Bukan secara kiasan, tapi benar-benar hilang. Tidak ada tentara, tidak ada polisi yang stabil, tidak ada presiden, yang ada hanya geng-geng bersenjata otomatis, sekte-sekte dengan parang, dan ribuan orang yang bersembunyi di ruang bawah tanah. Selamat datang di Haiti. Pada awal abad ke-19, negara inilah yang pertama kali di dunia mengalahkan perbudakan dan menjadi republik kulit hitam yang merdeka. Dan sekarang ini menjadi salah satu tempat paling berbahaya di planet ini. Tidak ada satupun kementerian yang beroperasi di sini. Tidak ada angkutan umum yang teratur, sekolah-sekolah ditutup, makanan semakin mahal setiap hari, dan di atas semua ini, diamnya masyarakat dunia. Haiti tidak hanya sedang mengalami krisis, tetapi telah menjadi negara yang gagal. Dan apa yang terjadi di sini hari ini melampaui berita apapun. Semuanya runtuh sejak 7 Juli 2021. Presiden Haiti, Jovenel Moïse, dibunuh di rumahnya sendiri. Orang-orang tak dikenal menerobos masuk, berbicara dalam bahasa Inggris dan Spanyol, bertindak seperti pasukan khusus. Moïse ditembak mati, istrinya terluka, dan para pengawalnya tidak ikut campur. Versi resmi, para pembunuh bayaran. Tapi siapa yang menyewa mereka? Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Setelah itu, anarki pun dimulai. Tidak ada parlemen yang berfungsi, tidak ada pengadilan, bahkan tidak ada penerus yang jelas. Negara ini dibiarkan tanpa pemerintahan. Setiap hari muncul aksi unjuk rasa baru, protes, dan di beberapa wilayah Port-au-Prince mulai bermunculan republik-republik pisang dengan bendera, hukum, dan tentara mereka sendiri. Tahu nggak, barusan aku dari mana? Ini Haiti, pulau surga. Tapi di sana tidak ada presiden, tidak ada polisi, benar-benar kacau balau. Dan setiap hari bisa saja mati, karena orang-orang yang tinggal di sana hidup seolah-olah di film Mad Max. Hanya saja mereka bahkan lebih kekurangan bensin. Siapa sangka, di Karibia bisa-bisanya sekarang mengalami kiamat? Ngomong-ngomong, aku pamit dulu. Saat ini, di atas kertas, Haiti punya Perdana Menteri sementara, tapi dia berada di luar negeri. Karena kalau dia kembali, dia bisa saja dibunuh atau disandera. Tidak ada lagi yang mengatur apapun di negara ini. Pemerintah pusat sudah bubar. Pengadilan tidak berfungsi. Lembaga-lembaga daerah sudah dibubarkan, dan di ibu kota hanya tersisa 3 rumah sakit yang masih beroperasi. Itu pun dijaga oleh orang-orang bersenjata. Di jalanan tidak ada polisi, hanya ada geng-geng. Mereka yang memungut pajak, menjual paspor, dan menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang tidak. 80% wilayah ibu kota sepenuhnya dikuasai oleh geng-geng. Setiap geng punya nama, pemimpin, dan wilayah kekuasaan. Yang paling terkenal adalah G9, koalisi 9 kelompok besar yang dipimpin oleh mantan polisi. Mereka punya drone, senapan mesin, dan seragam. Mereka melakukan razia ke wilayah saingan, membakar rumah, dan mendirikan pos pemeriksaan. Beberapa geng melakukan eksekusi di depan umum, langsung di tengah jalan. Ada juga geng yang bernuansa agama. Mereka menyebut diri sebagai pelindung roh, melakukan ritual, membakar dupa, dan percaya bahwa dengan membunuh musuh, mereka menyucikan tanah. Tidak ada yang menghalangi mereka, karena memang tidak ada yang bisa menghalangi. Orang Haiti sekarang hidup seperti dalam keadaan terkepung. Keluar rumah saja sudah berisiko. Mengantar anak ke sekolah pun berisiko. Pergi mengambil air juga sama. Banyak orang pindah ke kamp-kamp darurat di pinggiran kota, tenda-tenda dari kain tanpa sanitasi, tanpa listrik. Makanan adalah barang mewah, obat-obatan tidak ada. Semuanya dikendalikan oleh geng. Masuk ke pasar harus bayar, kirim makanan juga harus bayar. Kalau tidak bisa bayar, siap-siap saja kena razia. Ribuan keluarga mengubur sisa makanan langsung di tanah, supaya setidaknya bisa menyelamatkannya dari para perampok. Bahkan orang yang sudah meninggal kadang tidak dikuburkan, karena orang takut keluar rumah menuju pemakaman. Geng-geng di Haiti bukan sekadar kriminal, mereka adalah sekte paramiliter. Banyak yang menggunakan simbol-simbol voodoo, menggambar pola putih di wajah, memakai kalung dari tulang, dan mengadakan upacara malam hari. Beberapa geng punya bendera bergambar tengkorak, yang lain memakai bendera dengan gambar roh-roh. Senjata mereka mulai dari senapan rakitan sampai senjata otomatis yang diselundupkan dari Republik Dominika atau Amerika Serikat. Banyak dari mereka bahkan punya kendaraan lapis baja, yaitu pickup yang dimodifikasi dengan plat baja yang dilas. Ini bukan remaja miskin yang hanya bersenjatakan tongkat. Ini adalah kelompok yang terorganisir dengan baik dan disiplin,
bahkan punya divisi intelijen sendiri. Polisi Haiti itu cuma mitos. Sebagian besar kantor polisi sudah dikuasai. Yang masih tersisa, tidak ikut campur atau malah bekerja untuk geng-geng itu. Banyak kantor polisi tampak seperti bangunan terbengkalai, jendela pecah, mobil hangus, lemari kosong. Dulu negara ini punya angkatan bersenjata. Angkatan itu dibubarkan, dibentuk, dilupakan. Aparat keamanan tak punya peralatan, koordinasi, dan motivasi. Selama bertahun-tahun, AS dan PBB memasok senjata dan seragam ke Haiti. Sekarang semua itu ada di tangan para bandit. Di jalanan kadang-kadang terlihat orang bersenjata memakai rompi polisi dan patch bertuliskan G9, kendali sudah hilang. Selama puluhan tahun, PBB dan AS berusaha menstabilkan Haiti. Ada misi penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan, nasihat politik, miliaran dolar digelontorkan, tapi semuanya tetap hancur berantakan. Setelah misi PBB pergi pada tahun 2017, destabilisasi pun dimulai. Pada tahun 2023, ada upaya untuk mengirim misi internasional bersenjata ke Haiti, tapi tidak ada yang mau pergi ke sana. Hanya Kenya yang setuju. Itu pun polisi mereka baru tiba pada bulan Juni 2024. Mereka langsung disambut dengan tembakan. Beberapa anggota pasukan bahkan sudah disandera pada minggu pertama. Situasinya sudah terlalu parah. Republik Dominika, tetangga satu pulau, sudah lama memisahkan diri dari Haiti. Di antara kedua negara ada tembok beton dengan kawat berduri, dan penjaga perbatasan lengkap dengan perlengkapan penuh. Dominika mendeportasi warga Haiti bahkan tanpa pengadilan. Jalan-jalan diawasi, para imigran gelap ditangkap, lalu dikirim kembali, secara resmi, demi keamanan, secara tidak resmi, karena takut kekacauan akan menyebar. Bentrok sering terjadi di perbatasan. Haiti dan Dominika, dua dunia dalam satu pulau. Yang satu hidup di hotel-hotel pantai, yang lain hidup dalam ketakutan dan tanpa hukum. Gelombang pelarian baru melanda Haiti. Orang-orang membuat rakit, perahu, bahkan meniup ban bekas dan berangkat ke laut menuju Florida. Setiap tahun, penjaga pantai Amerika Serikat mencegat ribuan orang. Mereka yang selamat akan diinterogasi dan dikirim kembali. Beberapa tewas di perjalanan. Gelombang, badai, hiu. Api bagi banyak orang, itu lebih baik daripada tetap tinggal. Di pesisir Kuba dan Bahama, Anda bisa menemukan perahu-perahu yang ditinggalkan, penuh dengan barang-barang. Itu adalah jejak keputusasaan. Orang-orang melarikan diri dari negara tanpa masa depan, hari baru lotre untuk bertahan hidup. Untuk memahami mengapa semuanya runtuh, kita harus kembali ke awal. Haiti adalah satu-satunya negara di mana para Buddha sendiri yang menggulingkan tuan mereka. Pada tahun 1804, mereka mengalahkan Prancis dan menjadi Republik Kulit Hitam pertama. Kedengarannya membanggakan, tapi masalah langsung muncul. Isolasi internasional, blokade ekonomi, pembayaran reparasi kepada mantan pemilik Buddha. Ya, Haiti membayar Prancis demi kebebasannya. Lalu kudeta, diktator, korupsi. Pada abad ke-20, Amerika Serikat menduduki negara itu untuk memulihkan ketertiban, tetapi pergi tanpa mencapai apapun. Setiap pergantian kekuasaan disertai pertumpahan darah. Tidak pernah ada stabilitas, hanya ilusi stabilitas. Dan kemudian tahun 2010 terjadi, gempa bumi. Besarnya 7,0. Episentrumnya tepat di bawah Port-au-Prince. Dalam beberapa menit, ibu kota berubah menjadi puing-puing. Lebih dari 300.000 orang tewas. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Komunitas internasional pun bergerak. Bantuan berupa uang, peralatan, dan pertolongan pun datang. Tapi sebagian besar diselewengkan. Gudang-gudang bantuan kemanusiaan dijarah. Bantuan disalurkan lewat pejabat-pejabat yang korup. Jalanan dipenuhi mayat. Beberapa bulan kemudian, wabah kolera pun meledak karena pasukan perdamaian PBB membuang limbah ke sungai. Bantuan berubah menjadi bencana, dan negara itu tak pernah bangkit lagi. 14 tahun telah berlalu sejak saat itu. Setiap tahun, program pemulihan baru terus diluncurkan. Mereka menjanjikan listrik, jalan, dan sekolah. Di atas kertas, ada miliaran investasi. Tapi kenyataannya aspal hanya sampai 300 meter. Sekolah-sekolah tidak pernah selesai dibangun, dan listrik hanya menyala 2 jam sehari. Semuanya runtuh di bawah beban korupsi. Elit lokal tidak tertarik pada perubahan. Donatur internasional sudah lelah. Orang-orang sudah tidak percaya pada siapapun lagi. Bahkan organisasi kemanusiaan sekarang bekerja dalam mode bertahan hidup, secara incognito, tanpa logo, di bawah pengawalan. Sistemnya benar-benar sudah rusak total. Ekonomi Haiti adalah salah satu yang terlemah di dunia. Pendapatan rata-rata sekitar $2 per hari,
pengangguran lebih dari 60%. Tidak ada tempat untuk bekerja, pariwisata sudah mati, industri hampir tidak ada. Ada yang diekspor, tapi sangat sedikit. Pendapatan utama berasal dari kiriman uang para emigran. Orang-orang di luar negeri mengirim uang kepada keluarga mereka agar setidaknya bisa bertahan hidup. Inflasi sangat gila-gilaan. Mata uang lokal hampir tidak ada artinya. Semuanya dalam dolar. Jalanan tempat penukaran uang, harga-harga naik hari. Ayam dibeli satuan, bahan bakar per jerigen. Semuanya serba sembunyi-sembunyi. Ekonomi, pada dasarnya, sama sekali tidak ada. Dan inilah pertanyaan utamanya. Masih bisakah ada yang diselamatkan? Apakah masih ada harapan bagi negara yang tidak punya pemerintahan, di mana setiap jengkal tanah dikuasai geng, bantuan tidak pernah sampai, dan rasa takut sudah menjadi hal biasa? Beberapa ahli mengatakan, masih ada harapan jika dilakukan intervensi asing, jika institusi-institusi dibangun kembali dari awal. Tapi siapa yang akan melakukannya dan siapa yang mau bertanggung jawab? Sementara dunia berpaling, Haiti tenggelam, dan setiap hari makin dalam. Ini bukan lagi sebuah negara, ini adalah peringatan. Beginilah rupa dunia ketika negara menyerah. Dan seperti inilah dunia akan terlihat lagi di tempat-tempat lain. Hanya saja pertanyaannya, siapa berikutnya? Setelah bencana, organisasi internasional berjanji akan menjadikan Haiti sebagai contoh pemulihan. Pembangunan besar-besaran, perombakan infrastruktur, dan reformasi diumumkan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar proyek hanya berhenti di atas kertas. Uang mengendap di yayasan-yayasan swasta, di mana pergerakan dana tidak bisa dilacak. Skandal dengan perusahaan fiktif dan suap berlangsung selama bertahun-tahun, tapi tak ada yang dihukum. Penduduk setempat tetap tinggal di tenda-tenda yang awalnya dibangun hanya untuk 3 bulan. 14 tahun telah berlalu, tenda-tenda itu masih berdiri sampai sekarang. Bahkan misi-misi internasional pun kini semakin sering bekerja secara diam-diam. Beberapa pekerja kemanusiaan terpaksa menyamar, bepergian tanpa tanda pengenal, dan mengatur rute melalui jalur tidak resmi. Ada aturan tak tertulis tentang cara bertahan hidup di negara ini. Kalau ingin mengantarkan obat, harus bernegosiasi dengan geng. Kalau membangun sekolah, harus membayar pajak beton. Bahkan generator untuk rumah sakit kadang-kadang disita oleh kelompok lokal, membuat ruang bersalin tanpa listrik. Bantuan tidak menyelamatkan, justru memperkuat sistem kekerasan. Di jalanan, semakin banyak anak-anak yang mengemis. Mereka berdiri di lampu merah, berlari di antara mobil, dan langsung menghampiri turis jika ada yang muncul. Hujan sedikit saja sudah membanjiri pasar dan kawasan kumuh. Makanan semakin langka. Orang-orang mengeringkan kulit pisang dan menggoreng akar-akaran. Itu menjadi pengganti roti. Uang kehilangan nilai begitu cepat, sehingga di beberapa pasar harga ditulis dengan kapur agar bisa dihapus dan diganti setiap jam. Mata uang kehilangan maknanya. Ini bukan sekadar inflasi, ini adalah kehancuran sistem keuangan. Haiti bukan sekadar tragedi, tapi juga cermin. Ini menunjukkan kemana arah korupsi yang dibiarkan, pengabaian dari komunitas internasional, dan ilusi bahwa semuanya akan membaik dengan sendirinya. Di posisi Haiti, bisa saja ada rezim lemah manapun. Ketika fungsi dasar negara runtuh, semuanya lenyap, ketertiban, hukum, dan kehidupan. Dalam situasi seperti ini, bahkan geng-geng bukan hanya kejahatan, tapi juga sistem yang setidaknya sedikit menata kekacauan. Dan itulah yang paling menakutkan. Jika semuanya tetap seperti ini, Haiti akan tercatat dalam sejarah sebagai negara pertama di abad ke-21 yang benar-benar hancur. Tapi mungkin bukan yang terakhir.